Jadi kita itu harus membiasakan untuk jangan lari dari beban kita, tanggung jawab kita begitu. Ya, menghafal kan kalau kita sudah mulai itu kan kayak kata guru saya, kalau kamu sudah memulai, ibaratnya kamu itu menyeberang, kamu jangan balik. Kalau balik kamu akan gagal. Jadi kalau menyeberang, entah itu gelombangnya besar atau bagaimana, ya disikapi aja. Yang penting terus saja. Nanti akan membuahkan hasil. Sabar. Nah ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman RMI NU dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di podcast RMI NU bersama saya Gary. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang gimana ya, kalau dibilang jauh tapi juga nggak jauh, dibilang deket tapi juga jauh. Beliau adalah Gus Muhib. Saat ini beliau berdomisili di Nambangan, Desa Nambangan, ya. Kecamatan Gerabak. Mungkin kalau teman-teman tahu posisi daerah Gerabak itu kan pesisir ya Gus. Iya, Pesisir pantai yang dekat dengan perbatasan antara Kebumen. Ya, perbatasan Kebumen. Betul. Jadi Sama Mirit. ternyata ada ya Gus. Ada. Ada. Itu ujung itu. Ujung selatan, ujung barat itu. Ujung selatan dan ujung barat. Jadi kalau kemarin kita menghadirkan beberapa tamu spesial dari Gus yang ada di kota Purworejo, sekarang kita coba beralih ke daerah yang pesisir-pesisir. Pasti kan pelosok. Jadi, apa? Emang pelosok. Jadi mungkin sedikit perkenalan Gus, singkat ya, maksudnya jenengan saat ini tadi sudah disebutkan di Nambangan, terus kesehariannya seperti apa gitu Gus? Oh ya. Ya alhamdulillah saya itu memang domisili di Nambangan ya sejak tahun 2017. Sebetulnya kalau saya aslinya bukan Nambangan Mas Kiri. Ya saya aslinya itu anak Magelang. Magelang. Dari Magelang nyasar nggak nyasar? Kebetulan aja panggil aja jodohnya di Nambangan, paling ujung barat, paling ujung selatan dari Kabupaten Purworejo. Ya alhamdulillah saya itu dulu dikenalin lah sama adik saya itu. Mau cari istri, terus adik saya kasih pandangan temennya, saya iyakan aja asalkan menurut adik saya itu dia solihah. Wah, oke, begitu. Ternyata jauh banget ya, nggak apa-apa, memang jodoh ya alhamdulillah. Yang penting solihah. Ya. Kalau saya aslinya itu Magelang Mas Giri. Magelang, bertepatannya di desa dusun ya, dusunnya Carian untuk desa Ringenanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Ya. Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Alhamdulillah, cowok 3, cewek 3. Pas ya alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang ini sudah nikah semua. Sudah nikah semua. Dulunya waktu saya dapat istri Purworejo ini, itu sebenarnya saya juga masih khawatir ataupun masih kepikiran rumah, karena waktu itu adik-adik saya masih di pondok, ya juga ada yang sudah nikah, tapi kan wong cewek ya ikut suaminya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah ada yang nemenin. Untuk adik saya yang laki-laki nomor 4 itu sudah nikah, terus sudah di rumah dah. Jadi agak lega ini. Mas Giri lega itu tinggal serabobo. Ya. Kebayang gak sih Gus, maksudnya kalau daerah Tempuran itu kan ya semi-semi kota gitu. Iya. Kerasa beda gak ketika rienteng daerah Tempuran terus sekarang harus beradaptasi di daerah pesisir itu,
ada perbedaan, maksudnya sekitar kultur yang ada di masyarakatnya, Ya. istilahnya ada shocknya nggak, maksudnya apa ya, kagetnya gitu loh Gus. Ya sebetulnya alhamdulillah saya itu ya walaupun anak Magelang tapi saya tuh paribasane jarang ora pate urip nang omah gitu. Nek kalau di rumah Magelang itu hawanya dingin, tapi saya sudah terbiasa di Kediri yang hawanya panas. Jadi ketika di Purworejo, lebih tepatnya di pesisir yang suhunya agak panas, itu udah terbiasa. Kalau untuk lingkungannya ya saya kira ya kita dimanapun sama aja. Yang penting kan kita bisa adaptasi untuk bagaimana mengenal lingkungan sama penduduknya. Ya kebetulan ya yang kagetnya itu kalau di tempat saya daerah Magelang itu ya perapatek kejawen lah, maksudnya agak budayanya itu udah pada banyak yang nggak terpakai, tapi kalau di daerah pesisir selatan itu masih kental banget. Jadi yang agak kaget itu mungkin yang di situ. Ada contohnya nggak sih Gus, maksudnya kegiatan ritual ya ritual seperti ada itu misalnya kan kalau apa namanya itu apa genduri itu masih pakai yang model apa namanya itu selamatannya dikepung terus diwujudkan. Nah itu terus banyak lah seperti ada nyembelih kebu waktu apa itu bulan apa itu masih ada. Kalau di Magelang kan sudah tradisi seperti itu masih sudah nggak ada sih ya gitu. Berarti ya lebih yang apa sih namanya budayanya masih kental ya, masih kental Jawanya itu masih peninggalannya masih diwiri-wiri betul. Kalau ya alhamdulillah untuk di sebelah selatan itu ya Morospo saya itu kebetulan juga aslinya juga pendatang. Morospo saya ya Gus Arifin, Pak Kiai Haji Nur Muhammad Arifin itu aslinya dari Demak. Terus apa namanya dulu ya yang prihatin, istilahnya prihatin berjuang di khususnya di Nambangan dan sekitarnya itu ya alhamdulillah beliau bisa adaptasi dengan lingkungan sehingga saat ini yang dulunya masih abangan ya katanya dari masyarakat setempat yang cerita sama saya itu dulunya itu sebelum ada Pak Yai itu ya nggak seperti sekarang alhamdulillah banyak yang sudah mau sholat, sudah banyak yang ini lebih memperhatikan ke agama gitu. Kalau dulu kan masih ini terlalu kejauhan gitu ya, termasuk banyak keluarga dari Morospo estri kula nggih dulu yang masih banyak Jawa gitu. Oh nggih berarti walaupun dulu itu maksudnya ada ya bisa dikatakan daerah tersebut atau di Nambangan itu abangan, mungkin sudah ada pergeseran kali ya Gus dari ritual-ritual yang mungkin ada kaitannya dengan hal tertentu sudah apa namanya dialihkan. Budayanya masih ada, cuman di apa namanya niatnya itu yang nanti bisa dikondisikan sesuai syariat gitu. Yang nggak menyimpang istilahnya. Alhamdulillah gitu. Berarti ya termasuk perjuangan yang berat lah. Berat gitu. Ya. Kalau saya di Nambangan itu kan udah apa namanya udah tinggal enaknya ya. Tinggal enaknya. Terus saya juga apa namanya ikut Morospo dijai berjuang. Dulu waktu saya ngelamar putrinya Pak Yai itu ya udah diwanti-wanti. Pokoknya nek ngelapi anaknya aku ya kudune ya gelem bareng-bareng berjuang nang kene gitu. Walaupun orang tua saya sebetulnya juga berat ya. Juga berat karena orang tua saya juga di rumah ada pendidikan sih anak-anak kecil, orang tua. Tapi orang tua saya juga alhamdulillah bisa memahami karena memang di tempat Morospo saya itu kan juga ada lembaga pendidikannya. Yang mana juga yang penting harapan orang tua ya sepenting nang diwae manfaat ngono lah bahasane kayak ngotot.
Jadi teman-teman, ada juga informasi menarik itu sebetulnya, beliau juga mencetuskan ada sekolah formal juga ya sekarang di Nambangan. Tapi nanti sebelum ke sana kita coba flashback lagi lah, kita ingat-ingat kembali. Saya juga dapat info kalau jenengan juga termasuk yang menghafalkan Quran gitu loh. Mungkin juga apa ya, sebagai motivasi buat teman-teman yang mendengarkan ini, mungkin yang juga lagi berjuang gitu untuk ngapalin Quran, ya mondok, ya apa sih namanya, ngapalin kitab juga gitu. Dulu tuh perjuangan jenengan bagaimana gitu Gus? Ketika prosesnya ya. Ya dulu saya mulai mondok itu setelah selesai sekolah dasar ya. Saya mondok bertepatan di Kerajaan Gerabak juga. Gerabak tapi Magelang ya. Magelang ya. Bertempatan itu dulu di tempat Pak Lek saya sendiri ya. Pak Lek saya sendiri. Saya dulu sekolah mondok di sana di tempat Pak Lek saya, Pak Yai Haji Muhammad Nurul Ula ya, di sana sambil sekolah SMP ya dulu ya. Ambil sekolah SMP, terus selesai SMP mulai masuk itu tahun 2000. Nah, tahun 2000 saya masuk SMP. 2003 selesai SMP itu saya masih bingung mau pindah pondok atau mau sekolah lagi atau mau apa ya, masih belum ada pandangan yang jelas. Lalu suatu ketika itu saya menghadiri acara simaan ya. Kebetulan di desa Ngerajan ada simaan. Terus walaupun pondok yang saya tempati pondok Al-Quran, tapi kan saya itu termasuk santri putra pertama ya. Karena sebelumnya itu santri putri semua. Terus Pak Lek saya itu pengen punya santri putra. Akhirnya yang pertama diambil dari keluarga dulu. Termasuk saya itu santri pertama putra itu. Sebetulnya juga udah pondok Quran. Cuman kan yang namanya santri putra belum ada yang lain, terus mungkin untuk hiroh atau keinginan untuk menghafal itu masih belum ada. Terus kemudian motivasi yang pertama itu mendatangi waktu ada simaan dari alumni mana itu ya, alumni Tebu Ireng kalau nggak salah itu. Suaranya enak, lancar, jadi kepingin gitu. Dari kepingin banget, rasanya gandrung, pokoknya aku iso kayak kono kayak gitu ya. Terus alhamdulillah saya matur sama ibu nyai, matur sama bapak saya nggak jadi nerusin kesana, tapi saya juga nggak mau sekolah, nerusin SMA saya juga nggak mau. Saya ingin menghafal Al-Quran aja begitu. Alhamdulillah saya tak niati. Padahal itu liburan anak-anak pada pulang semua, saya di situ. Kadang kepengen banget ya. Alhamdulillah selama liburan 1 bulan itu wong kenaikan itu kan biasa liburan ya, akhir tahun sekolah itu. Saya nggak pulang sendiri. Saya ikut Mbah Yai, ikut Pak Yai, bantu Pak Yai di kebun. Terus saya sambil memulai hafalan begitu. Alhamdulillah selama 1 bulan itu dapat 3 juz, wah, saking semangatnya. Rakyat wong lebare madaroto angel-angel ngapal ke. Gitu Mas Giri. Tapi alhamdulillah itu. Ya memang kalau keinginan yang kuat itu insya Allah, kalau kita niati itu insya Allah semua bisa. Yang penting niat gitu. Istiqomah, niat. Kata pepatah mengatakan haitsu tastaqim yuqadir lakallahu najan fi ghabiril azmani ya gitu ya. Kalau orang yang mau istiqomah, insya Allah nanti masa yang akan datang itu akan mendapatkan keberuntungan kayak gitu. Kata pepatah mengatakan seperti itu. Alhamdulillah sampai 2003 mulai, 2006 selesai. Terus saya masih penginginan untuk ngaji kitabnya itu. Ya walaupun di situ ngaji kitab, tapi basis mondok Quran itu mungkin ya enggak cara nahwu sorofnya pakainya kan enggak setinggi kayak di Lirboyo ya, walaupun abah atau yai saya juga alumni Lirboyo, namanya juga pondok sama sekolah juga kan, pengennya yang lebih lah gitu.
Ya bukan berarti saya ya ingin meneruskan aja begitu, meneruskan kitabnya. Di situ juga udah sampai Fathul Qorib saya di Pondok Pak Ali saya itu. Cuman pengen lagi meneruskan. Terus saya menerusin ke Lirboyo 2008 2017 selesai, pulang nikah. Ya dulu ya berbagai rintangan lah ya, yang namanya menghafal Al-Quran itu tidak mudah ya, namanya juga pahalanya surga. Orang bekerja aja yang sehari gajinya 100.000 aja pepanas gitu, panas-panasan, capek, haus, Ramadan ya direwangi raposo lek nyeret gitu. Rakyat lebare ngusawal enggak jauh. Tapi enggak apa-apa loh itu. Kalau orang Padang itu boleh loh. Kalau ada rukhsah di sendiri. Ketika saya waktu puasa itu ngaji itu, ternyata ada itu orang yang nyeret panen itu. Tapi kan harus ada kriteria tersendiri yang memperbolehkan, ada 6 syarat kayak. Salah satunya ya termasuk misalkan di lembur waktu malam nggak selesai. Terus kalau dipanen sampai Syawal nanti malah keburu rusak tanamannya atau panenannya jadi gagal, itu baru boleh. Memang betul-betul nggak kuat begitu, memang betul-betul nggak kuat. Nah itu salah satunya syarat-syaratnya. Masih banyak lagi tuh, saya lupa itu kemarin kasih. ya gitu Mas Geri. Ya intinya kalau menghafal Al-Quran itu yo yang paling penting adalah kesabaran ya. Sabaran itu lo namat kuandel semene ya, kuandel banget. Kapan rampungnya kayak gitu ya, udah awang-awangan kayak gitu ya. Tapi ketika kita yang penting pokoknya istiqomah kayak tadi saya bilang, terus kesabaran, ya insya Allah nanti akan finish sendiri nanti. Terus jalani gitu. Kalau ada masalah, ada cobaan apapun mesti ada. Yang namanya orang hidup mesti ada cobaannya Mas Giri ya. Enggak selama hidup. Entah itu kita masih di pondok atau kita di rumah atau kita bahkan udah berkeluarga sendiri, tetap masih ada cobaan yang namanya orang hidup. Jadi kita itu harus membiasakan untuk jangan lari dari beban kita, tanggung jawab kita begitu. Ya, menghafal kan kalau kita sudah mulai itu kan kayak kata guru saya, kalau kamu sudah memulai, ibaratnya kamu itu menyeberang, kamu jangan balik. Kalau balik kamu akan gagal. Jadi kalau menyeberang, entah itu gelombangnya besar atau bagaimana, ya disikapi aja. Itu yang penting terus saja. Nanti akan membuahkan hasil. Sabar. Nah ya, begitu. Lastasilan nasoba au adrokal muna fama ing fatas al amalu ila bisobirin, kata gitu. Aku akan menganggap perkara yang sulit menjadi mudah agar aku bisa menggapai cita-citaku ya kan. Dan semua itu tidak akan bisa terwujud kecuali kita itu dengan kesabaran kita. Kalau untuk syarat-syarat ngapalin Quran itu ada nggak sih maksudnya kriteria khusus atau santri yang seperti apa yang bisa memulai, atau ada syarat khususnya nggak kalau misalnya yang mau menghafalkan atau? Ya syarat-syaratnya ya yang penting kita niat aja ya. Syarat-syaratnya kita kalau yang namanya orang mencari ilmu itu kan tidak pandang siapa ya, tidak pandang anaknya kiai, orang biasa, ataupun misalnya misalkan ya, cari ilmu menghafal Quran kudu syaratnya misalnya harus anak orang kiai, ya enggak misalnya. Ya kita yang penting dah niat, syaratnya ya kita niat, dan kita syaratnya itu jangan pantang menyerah begitu. Kita harus pantang menyerah begitu. Jangan putus asa, dan kita harus ambisi dalam kebaikan kan enggak apa-apa ya. Apalagi untuk mencari ilmu, untuk mencari ridho Allah kan begitu. Yang penting kita telaten aja. Harus murojaah ya. Murojaah dalam menghafal, kita harus punya target. Sarannya kita itu harus punya target. Misalkan kita target 3 tahun, ya kita itu selama 3 tahun
dihitung sehari saya harus nambah berapa, terus begitu. Yang penting kalau syaratnya ya harus serutin-rutin murojaah aja nanti. Kalau syaratnya orang yang menghafal Quran ya sebenarnya wong muslim ya harus mesti jelas ya muslim gitu. Gimana Mas Heri? Gini ada pertanyaan dari netizen Gus. Ya. Jadi itu ada pertanyaan ya ini juga lucu-lucu. Dia nggak boleh. Maksudnya pertanyaannya juga siapa tahu memang ada yang pengen ditanyakan. Ada nggak gimana orang nggak pernah puasa sholat tiba-tiba pengen hafal Quran, boleh nggak Gus? Ya nggak apa-apa, pengen hafal Quran kan nggak apa-apa. Terus yang penting kan nanti misalnya nggak pernah sholat ya nanti langsung sholat gitu. Orang yang kalau sholat itu kan wajib ya bagi orang muslim kan, rukun Islam ya. Kan termasuk sholat, termasuk puasa kan rukun Islam gitu. Ya kalau rukun Islam nggak ada kaitannya dengan menghafal ya. Ya kita memang kalau yang namanya sholat, puasa itu memang suatu kewajiban kita gitu. Jadi ya kalau kita mau menghafal Al-Quran kan kitab Allah ya, yang mana di situ juga didawuhkan kita untuk puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Terus wudu juga itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum dan seterusnya begitu. Ya. Tirakat. Ntar gue sini lagi diketik. Oke. Sebetulnya proses kan tadi kan Jera juga bilang misalnya ada masalah dan ketika misalnya ya pernah nggak sih ngerasa kayak bosen atau pas di tengah-tengah tuh capek atau ya mesti ya ada ya yang caranya lancaran jenengan buat biar semangat lagi gitu loh Gus. Maksudnya kan ya mungkin siapa tahu nih teman-teman juga ada yang ngerasa yang tadi kan maksudnya kan katakan ngapalin segini tebelnya gitu. Ya namanya manusia mungkin dia tetap ada naik ada turunnya gitu loh Gus. Itu mungkin cara jenengan sendiri lah. Mungkin tiap orang kan caranya beda-beda. Tapi kalau cara jenengan sendiri gitu untuk menyikapi bosen ya. Bosen. Untuk menyikapi bosen ya kita kemauan kita itu apa turuti aja. Yang penting orang ngelanggar syariat gitu. Pengen madang, pengen jalan-jalan nggak apa-apa. Yang penting kalau memang keluar pondok ya izin sama pengurusnya begitu. Ya apalah mungkin setiap orang itu kan beda-beda untuk cara menyikapi bosen ya. Yang penting itu, yang penting nggak lalai dengan cita-cita kita. Kita sudah saya tadi bilang yang namanya orang menghafal dari awal harus punya prinsip bahwanya apapun cobaannya kalau belum selesai nggak boleh putus di jalan gitu. Seperti dawuhnya Pak Yai, Bu Nyai kan seperti itu. Tirakat nih Gus, tirakat paling inti untuk menghafal Quran. Maksudnya kiat menjaga gitu kali hafalannya gitu kali ya. Ya sering deres ya. Tirakatnya itu yang paling utama itu adalah dia itu mau sergap deres ketika murojaah yang awal mungkin yang paling tepatnya untuk yang sudah dihafalin ya. Paling enggak ya satu hari misalkan kita dapat 5 juz paling enggak ya kita sehari itu bisa deres 5 juz. Kalau kita sudah dapat 10 juz kita upayakan sehari bisa dapat deres 10 juz. Nanti kalau baru lebih dari 10 juz kita bagi waktunya harinya gitu. Sebetulnya kalau orang sudah menghafal ya Mas Giri itu kalau deres 10 juz itu paling hanya waktu 3 jam itu maksimal itu udah bisa gitu. Bisa selesai itu kalau dulu tuh saya 3 juz itu 1 jam pas waktu menghafal. Tapi itu kalau saya sekarang rasa itu ternyata kalau deres kecepatan itu kurang tartil gitu. Tapi dulu ya itu jadi untuk mengingat urut-urutannya itu memang nggak apa-apa lah nanti diperbaiki. Berarti tirakat ya. Sudah bertandingan tirakatnya ya rajin. Lebih-lebih kalau mau berpuasa ya. Kalau dulu saya itu mulai sampai selesai itu saya minta ijazah sama Romo Kiai Nurul Ola ya,
guru kula itu Daud, saya puasa Daud dulu. Tapi enak Mbah Yai itu kasih ijazah tapi enak. Pokoknya awakmu nek kok pas dong walimahan apa ora apa-apa teko icip-icip kayak gitu. Tapi kok wis mari kok teruske aja teruske pasane aja teruske mokele kayak gitu. Jadi ada kelonggaran. Ada kelonggaran. Tetap, tapi tetap ada. Ya. Sesuai aturan. Misalnya ada tamu gitu ya, kita bertamu ya. Pas waktu puasa, adalah jatah puasa. Kalau soibul bednya kita kasih meme ya kita meme ae ngono. Toyo poso sunah, sedangkan kita membuat lego. Napa niku jane soibul bed ketika kita bertamu, ketika dikasih hidangan kita makan kan itu termasuk menghormati ya. Menghormati. Jadi ya mungkin pahalanya atau keutamaannya lebih banyak itu daripada puasanya sih, makanya enggak apa-apa. Tapi mungkin ijazah yang lain mungkin beda lagi ya, itu yang kalau yang saya dapat ya gitu. Itu termasuk saya tirakat. Terus yang paling utama itu kita itu tirakate kudune nganu. Ini paling pokok dan penting. Kita itu harus hikmah lah, berhikmah dengan Pak Yai. Karena yang namanya untuk kita biar mudah bisa manfaat kelak itu memang harus adanya hikmah untuk mengambil keberkahan itu agar kita mendapatkan ridhonya para guru. Karena al ilmu bita'alum ya, sedangkan barokah itu bil hikmah, gitu kata tiang-tiang sepuh Mbah Yai. Makanya orang itu kalau untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau kita hasil yang maksimal, tentunya ya punya ilmu sing bisa manfaat atau ilmu sing ben gampang didapat ataupun biar mudah diberikan futuh ya, futuh arifin ya, berikan futuh ilmu itu. Nah itu kita membutuhkan yang namanya keberkahan dari guru dengan hikmah itu. Kalau dulu saya tuh cerita ya ini ya, saya dulu itu pondok itu selama saya mondok itu belum pernah yang namanya Yukming mondok tok, kan Mas Geri. Saya tuh maksudnya gimana gitu? Saya tuh sambil ya saya bantu-bantu apa yang menjadi kerepotan Pak Yai Bunyai begitu. Termasuk saya dulu waktu di Gerabak Magelang itu, saya dulu kesibukan seharian selain ngaji itu di sawah. Dulu ngerumat salak, pohon salak, terus nanam sayuran ya untuk santri sendiri. Tapi alhamdulillah Bunyai saya itu dulu sangat memperhatikan, walaupun saya ikut dalam itu saya sangat diperhatikan betul. Jadi kalau pagi itu kan ngaji saya 3 kali ya sehari ya, ngaji itu 3 kali. Pagi itu sekitar jam 7:30 selesai lah, 7:30 selesai. Nanti kalau jam 8 itu kok masih tengok-tengok di pondok, itu ditegur sama Bunyai. Mungkin Bunyai itu melatih kita untuk disiplin waktu ya, yang namanya kita mana waktu untuk kerja, mana waktu untuk ngaji, agar kita itu nanti bisa mendisiplinkan waktu seperti itu. Kalau jam 8 masih tengok di pondok ya diingatkan Bunyai, Mas apa gaweane lebare begitu. Tapi kalau nanti jam 11 kok belum pulang, parah nih. Nah, kalau belum pulang dikulei, diparani dari sawah kok tadi Mas Giri ya. Terus Mas sudah jam 11 pulang, istirahat, ngaji, persiapan, batu zuhur gitu. Ya, alhamdulillah hikmah itu paling penting ya. Alhamdulillah saya selama di pondok selalu pengen ngalap berkah Pak Yai. Jadi waktu saya di Gerabak juga saya ikut dalam. Waktu saya di Lirboyo pun saya juga masuk langsung ikut dalam gitu. Saya ikut dalam. Kadang ya ono sing ngomong, nek nang dalam kan ya ora iso melu ngene-ngene. Ya mungkin ya agak berkurang, tapi ternyata berkahnya itu lebih besar loh Mas Geri. Banyak teman-teman itu yang hanya mau ngaji, yang hanya ngaji tok ya, nggak ada hikmahnya itu ya, walaupun dia ngalim, walaupun dia itu banyak ilmunya, tapi ketika di masyarakat ya banyak yang nggak terpakai begitu. Saya itu termasuk bejan nih Mas Geri. Saya itu ya bisa dikatakan ya wong biasa lah ya, orang biasa. Alhamdulillah dapat
Ning putrane Pak Kiai udah ada pondoknya, cara nek wong arek usaha ki cara niate wong usaha itu sudah dikasih modal, sudah dikasih ladang ya kalau mau nanem. Tinggal kita memanfaatkan itu bukan apa-apa itu. Maksudnya bukan apa-apa darimu, keberuntungan saya hanya mungkin itu saya berpikir itu saya hanya apa ya? Ya ming berkait guru lah. Pinter ya ora atau Mas Geri. Saya tuh kalau pinter enggak loh saya itu. Saya tuh jauh dari mungkin dengan teman-teman saya itu banyak kekurangannya kalau saya. Tapi ya alhamdulillah karena mungkin berkahnya hikmah itu saya yang paling penting itu. Ya alhamdulillah dulu mungkin pelajaran yang nggak patek paham ya, nggak begitu paham di rumah, terus dikasih kesempatan untuk bisa mengamalkan, untuk mengajarkan, jadinya bisa belajar lagi ya gitu. Alhamdulillah itu. Untuk teman-teman yang sedang ngaji itu yang penting perlu diperhatikan, jangan hanya mengandalkan otak aja ya itu. Jangan hanya mengandalkan kepandaian, kepintaran, tapi bagi santri, orang yang mencari agama, mencari belajar tentang agama, itu yang dibutuhkan juga itu hikmah dengan Pak Yai. Bahkan kita juga harus bisa menjaga perasaan Pak Yai. Dengan guru-guru kita yang paling penting itu harus bisa nggawe lego, ojo ngasek menyakiti hatinya, itu yang paling penting. Begitu, insya Allah nanti ya diberikan mudah. Saya tuh kadang itu ngaji ndak ada Mas Geri, ngaji ndak ada, suatu keajaiban itu kadang muncul. Sebetulnya menghafal itu kalau lumrahe mungkin 1 jam itu 1 halaman itu kadang nggak selesai itu alhamdulillah bisa langsung setor. Itu kadang aku jane ya ora cerdas banget tapi kok iso mungkin iki berkali takdim sama Pak Yai, mungkin dengan saya tenaga pikiran saya untuk pengabdian sama beliau mungkin itu mungkin dari situ sehingga termasuk dari tirakat tadi ya itu ya. Oke, untuk sesi ini kita cukupkan terlebih dahulu karena kita bisa lanjut karena sebetulnya masih banyak ya pengen kita tanyakan, karena kita akan pecahkan jadi sesi yang berikutnya. Sementara kita tutup terlebih dahulu untuk sesi yang ini. Mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan lagi, jangan lupa kirim ke DM di Instagram di RMI @RMI Purworejo atau di komen di setiap video YouTube yang sudah tayang. Jadi jangan lupa pertanyaannya. Kami akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.